Kasus investasi batubara yang membuat Ustadz Yusuf Mansur digugat 98,7 triliun kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Sidang yang beragendakan mediasi itu dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing pihak. UYM dan Koperasi Syariah BMT Madani Darussalam sebagai tergugat 3 dan 4 tak bisa melakukan negosiasi dengan pihak penggugat yang diwakili Zaini Mustafa karena mereka belum mendapat arahan dari UYM. Di sisi lain, pihak penggugat kekeh tak mau menurunkan jumlah ganti rugi yang mereka minta, yaitu 98,7 triliun. Ditunjuk oleh Majelis Hakim perkara nomor 28 untuk memediasi perkara nomor 28 ya. Yang hadir P dan P3 dan 4. Selanjutnya yang lain ditinggal. Sebagai mediator saya tidak memihak, netral, tidak mengambil keputusan ya, dan hanya menerima usulan dari para pihak ya. Baik, oleh karena itu langsung kita mulai saja bahwa gugatannya adalah kontestasi. Untuk itu apakah dari pihak penggugat ada penawaran misalnya dikurangi permintaannya ini. Kalau di sini kan 98. Yang mana saya selaku prinsipal penggugat dalam perkara melawan Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Hari ini melakukan mediasi yang pertama di mana kuasa hukum Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur datang, kemudian kuasa hukum BMT juga datang. Enggak, kalau ini kan berkaitan dengan perkara saya sendiri dan penggugatnya saya sendiri. Kalau saya sih tidak terlalu sulit bagi saya, yang penting kembalikan modal saya, kalau bisa sebagaimana yang telah dijanjikan per bulan ya. Per bulan itu mereka akan memberikan keuntungan 11,3% dan ini sudah berjalan hampir 12 tahun. Hitung-hitungan saya pada saat saya memasukkan gugatan itu 98,7 triliun. Penawaran penggugat di luar isi gugatannya itu bagaimana? Nanti kita sampaikan kepada prinsipal kita. Mau seperti apa nanti kita tanggapin juga. Kami sudah minta bersurat gitu loh. Kami sebagaimana dari pihak tim kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur tetap menjaga etikat baik kami untuk tetap hadir selalu dalam persidangan yang ada dan menghormati proses hukum yang berjalan. Tadi sudah dilaksanakan mediasi pertama dihadiri oleh penggugat, kami sebagai tergugat 3 dan juga ada hadir tergugat 4 BMT. Tadi kita membahas mengenai proposal perdamaian. Namun karena mediasi ini diharapkan hadir para prinsipal, dalam hal ini Ustadz Yusuf Mansur, nanti kami mencoba diskusi dulu dengan pihak klien kami bagaimana tanggapan dan masukan beliau terhadap usulan mediasi ini. Bagi UYM yang juga digugat 616 juta dalam kasus Patron dan 250 juta untuk kasus investasi hotel haji dan umroh, jumlah yang dituntut para investor batubara sangatlah fantastis. Tapi Zaini Mustafa dan kawan-kawan tak asal patok harga dalam gugat-menggugat. Ia merinci jumlah uang yang disetor investor batubara senilai 55 miliar dikalikan keuntungan per bulan sesuai yang dijanjikan UYM plus kerugian imaterial akibat 13 tahun dana mereka hidup menderita lantaran sebagian harta sudah dikuras untuk ikut investasi. Saya katakan bahwa sebagaimana mediasi ini diadakan tentu ada win-win solution. Saya tidak juga kaku seberapa tuntutan saya harus dipenuhi, tidak kaku seperti itu. Sehingga saya minta kepada mediator agar si kuasa hukum tergugat 3 dan tergugat 4 lah yang harus mengajukan penawaran. Kalau saya menggugat misalnya 98,7 triliun, mereka berapa nawarnya kan begitu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, karena kuasa hukum tergugat 3, kuasa hukum Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur, kemudian tergugat 4-nya BMT Darussalam, ini kan belum ada surat kuasa istimewa sebagaimana ditentukan ketika itu mediasi. Adanya hanya surat kuasa khusus, sehingga
Itu kami minta kepada kepada mediator agar ditanyakan. Untuk nominal kami juga belum paham mengenai kalkulasi dari penggugat seperti apa. Makanya kami dalam hal ini di mediasi ini tidak atau belum masuk dalam pokok perkara. Intinya itikat baik dari masing-masing pihak seperti apa gitu kan. Masing-masing mampunya seperti apa dan masing-masing menerimanya seperti apa. Usulan-usulan angka tersebut masih bisa turun naik sesuai dengan kemampuan atau kemauan dari para pihak. Dan perlu untuk diketahui bahwa mediasi ini adalah pembahasan di luar pokok perkara. Makanya itu kami minta proposal perdamaian khusus gitu loh. Apa sih yang mau dari penggugat gitu kan gitu. Ya, bukan tanpa alasan bila Zaini Mustafa dan para investor lainnya ngotot meminta hak mereka pada kubu UYM. Pasalnya, setelah menyetor dana, mereka juga tak pernah merasakan keuntungan bersih per bulan seperti yang dijanjikan UYM saat presentasi investasi batubara pada 2009 silam. Pasalnya dari keuntungan 28% per bulan, setiap investor harus menyedekahkan keuntungannya sebanyak 14% ke Yayasan Darul Quran yang dipimpin UYM. Itu sebabnya Yayasan Darul Quran menjadi tergugat 5 karena ikut menerima dana dari keuntungan investor. Sementara tergugat 1 dan 2 adalah PT Adi Partner Perkasa dan Adiansyah selaku direktur utama. Sementara UYM sebagai tergugat 3 duduk sebagai komisaris dari perusahaan batubara yang kabarnya berbasis di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu. Lantas bagaimana reaksi pihak UYM terkait mediasi yang belum menghasilkan solusi itu? Di sini erat kepentingannya adalah penggugat. Monggo silakan dalil-dalilnya silakan dicantumkan dan segala macam. Tapi kan itu kan nanti dibuktikan lagi dengan bukti-bukti surat, saksi atau ini. Bisa nggak penggugat membuktikannya gitu loh. Untuk pintu damai kita terbuka lebar, namun kalau misalkan kita masuk dalam pokok perkara masih jauh gitu. Masih jauh dalam untuk masuk pokok perkaranya ya. Kita belum bahas kepada pokok perkaranya, tapi untuk masalah pokok perkaranya kita tidak campur adukan dalam mediasi. Jadi kami hanya melihat apakah klien kami atau prinsipal kami memang bertanggung jawab atas itu, yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya bertanggung jawab, nominalnya berapa dan sebagainya. Tanggapan dari pihak penggugat mengenai melama-lamakan atau seperti apa, saya rasa penggugat juga bisa melihat dan masyarakat juga bisa melihat yang paham proses hukum seperti apa gitu kan. Bahwa dari mulai sidang pertama sampai sekarang gitu kan, pihak T1 dan T2 tidak hadir. Itulah kenapa prosesnya begitu lama, karena harus ada panggilan terbuka atau panggilan koran kepada pihak T1 dan T2. Lebih lanjut, Zaini menjelaskan setelah dipotong untuk Darul Quran dan potongan lainnya, investor hanya mendapat keuntungan 11% saja. Keuntungan yang 11% itu sempat dibayarkan UYM selama 3 bulan. Setelah itu, tepatnya pada awal 2010, UYM dan tergugat lainnya seolah sengaja lepas tangan terhadap program investasi batubara. Kepada publik, UYM sempat sumbar telah mengembalikan dana investasi batubara senilai 23 miliar, tapi para investor sama sekali tak pernah menerimanya. Itu sebabnya pada awal Juni lalu, mereka menggeruduk rumah UYM di kawasan Cipondoh, Tangerang. Hanya saja, UYM yang tengah berada di Mesir tak mengeluarkan statement apapun terkait penggerudukan di rumahnya. Ustadz bernama asli Jam'an Nur Khotib Mansur itu bahkan tak pernah menghadiri sidang perdata yang digugat para investor. Karena ini mediasi, saya minta yaitu tergugat 3 Yusuf Mansur hadir menampakkan mukanya dan hidungnya sebagaimana ketika mempresentasikan bisnis batubara ini di depan jamaah Darussalam. Kan mereka juga tidak mengutus orang lain, tetapi dirinya sendiri yang datang. Saya harap ketika ini jadi masalah juga Yusuf Mansur, tampakkanlah batang hidungmu untuk datang di ruang mediasi. Begitu juga untuk BMT. BMT ini kan yang menerima uang saya kemudian disetorkan kepada perusahaannya Yusuf Mansur, yang yaitu Adi Partner Perkasa, di mana Yusuf Mansur di sana sebagai komisaris, kemudian Adiansyah sebagai direkturnya. Sehingga saya minta para pihak ini beritikat baik, datang ke pengadilan, temuin
penggugat. Permintaan hakim mediator adalah untuk menghadirkan prinsipal, akan tetapi kan di sini nanti juga kalau prinsipal kita BMT tidak hadir juga kita akan memakai surat kuasa hak istimewa. Pekan depan, mediasi akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan tawaran dari pihak tergugat. Apakah UYMCS punya uang triliunan untuk memenuhi gugatan penggugat? Kalau misalnya mediasi ini deadlock, kita buktikan di pembuktian-pembuktian yang akan ada setelah mediasi ini gagal. Misalnya ya, untuk jika mediasi ini gagal, kami akan lanjut dalam masa pembuktian di persidangan nanti. Izin, kalau misalnya mengenai nominal 98 triliun ini kami juga belum mengkonfirmasi atau dikonfirmasi dalam persidangan bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya. Itu mungkin nanti masuk dalam ranah pokok perkara dan dibuktikan oleh penggugat.